Jenazah Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti disemayamkan di markas Kopassus. Petugas sisir puing-puing serta jenazah kru KRI Nanggala 402. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi seorang kepala dusun di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu dibekuk polisi karena menganiaya istrinya. Pelaku hajar istrinya hanya gara-gara telat masak. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Pemirsa, upaya evakuasi KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Penyisiran dilakukan tim gabungan di perairan Bali Utara dan Barat untuk mencari bagian-bagian kapal serta jenazah para awak. Tim pencari gabungan di posko Celukan Bawang Buleleng, Bali, Senin siang menyisir perairan Bali Utara dan Barat. Wilayah yang disisir berjarak 5 mil laut atau 8 km dari tepi pantai Bali Utara. Patroli gabungan ini ditugaskan untuk mencari bagian-bagian KRI Nanggala 402 dan jenazah para awak kapal. Temuan tim akan dilaporkan ke posko induk di Banyuwangi dan Celukan Bawang. Selain di kawasan Buleleng, kapal pencari juga disiagakan di perairan Teluk Terima, Bali Barat untuk membantu proses evakuasi. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, 7 KRI berlabuh di dermaga Tanjung Wangi. Salah satu yang berlabuh adalah KRI Suharto 1990 yang menjadi markas komando pencarian dan evakuasi KRI Nanggala 402. Selain itu, 2 kapal bantuan dari negara sahabat juga berlabuh, yaitu MV Swiss Rescue dari Singapura dan MV Megabakti dari Malaysia. Dari Buleleng, Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, Pandey Wismaya, Eris Utomo, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut berencana mengevakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Proses evakuasi akan dibantu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Internasional Penyelamatan Kapal Selam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya akan segera mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Proses evakuasi akan berkoordinasi dengan ISMERLO, Organisasi Internasional untuk Penyelamatan Kapal Selam. Namun belum bisa dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi. Nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diskusikan dengan organisasi di ISMERLO nanti. Panglima TNI menyatakan seluruh awak KRI Nanggala 402 gugur dalam tugas. Hal ini disampaikan usai KRI Rigel menangkap gambar KRI Nanggala di dasar laut. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Sementara itu, sejumlah pesawat dan helikopter yang dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 masih terparkir di Pangkalan Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Termasuk diantaranya pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tiba Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Bali Wayan Koster menggelar tabur bunga bagi para korban kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Utara Bali. Karangan bunga dengan nama masing-masing awak kapal juga ditabur di Laut Labuan Bali. Setelah menjalani serangkaian doa, Gubernur Bali Wayan Koster memimpin tabur bunga bagi para korban kapal KRI Nanggala 402 di Labuan Lalang, Desa Sumber Kelampok, Buleleng, Bali. Tabur bunga serta melepas karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi prajurit yang telah gugur. Gubernur Wayan Koster menghimbau penggalangan dana bagi anak korban kru KRI Nanggala 402 yang akan diberikan dalam bentuk beasiswa. Pemirsa, anggota Polrestro Depok bersama Kodim 0508 Depok menggelar sholat goib untuk korban tenggelamnya KRI Nanggala 402. Doa bersama juga digelar ratusan santri di Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah anggota TNI Polri menggelar sholat gaib di Masjid Al-Ikhlas Polrestro Depok. Sholat gaib ini untuk mengenang 53 awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Selat Bali. Sholat gaib serta doa bersama merupakan bentuk simpati anggota TNI Polri terhadap para korban yang gugur serta dukungan terhadap keluarga korban. Salah satu korban yakni Dansatsel Kolonel Haris Setiawan merupakan rekan satu angkatan Dandim 0508 Depok Kolonel Agus Israk. Almarhum dikenal merupakan orang yang baik. Kami bersimpati dan berempati kepada seluruh awak patriot KRI Nanggala 402 yang telah gugur mendahului kami semuanya sebagai penjaga kedaulatan bangsa, dengan harapan dan keinginan adalah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini dengan tabah. Bentuk duka cita atas tenggelamnya KRI Nanggala 402, ratusan santri di Ciamis, Jawa Barat menggelar sholat gaib untuk 53 anak buah kapal KRI Nanggala 402. Baca Al-Quran dan doa bersama dipanjatkan kepada seluruh ABK yang dinilai syahid. Sholat gaib untuk para awak KRI Nanggala 402 juga dilakukan Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sholat gaib dilakukan di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan istri Panglima TNI Nani Hadi Cahyanto bertakziah ke kediaman Kolonel Laut Haris Setiawan, Komandan Satuan Tugas KRI Nanggala 402. Sementara itu Bupati Banyuwangi dan Komandan Lanal Banyuwangi juga mengunjungi rumah duka Sertu Dede Hari Susilo dan Serda Ede Panduyuda. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Kolonel Haris Setiawan di Jalan Rencong, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Suasana duka semakin terasa saat Gubernur Jawa Timur dan istri Panglima TNI datang bertakziah Senin siang. Mereka menyampaikan belasungkawa sekaligus bantuan kepada keluarga korban. Itulah yang kami ingin membangun sinergi supaya peran-peran ekonomi yang mungkin semula itu ada di para prajurit dan sekarang mereka sebetulnya memiliki komitmen, kekuatan dan semangat yang luar biasa. Sambil nanti kami akan koordinasi. Keluarga korban harus kuat karena para suami-suaminya adalah termasuk syuhada yang menjalankan tugas mulia papatnya atau gugurnya, sehingga nanti ke depannya harus tetap kuat menjaga stabilitasnya dan mendidik anak-anaknya menjadi kebanggaan. Sementara itu, Bupati Banyuwangi dan Komandan Lanal Banyuwangi juga mendatangi rumah duka dua awak KRI Nanggala 402, yaitu Serda Ede Panduyuda dan Sertu Dede Hari Susilo. Kedatangan ini sebagai bentuk belasungkawa sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan.
Dari Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur, Pramono Putra, Eris Utomo, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya awak KRI Nanggala 402. Presiden akan menaikkan pangkat para prajurit yang gugur. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian, serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Pemirsa, jenazah Kabinda Papua Maijen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karya Nugraha malam ini tiba di Balai Komando Kopassus, Jakarta Timur. Jenazah sebelumnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore tadi. Iring-iringan mobil jenazah tiba di Balai Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur sekitar pukul 19 malam tadi. Jenazah rencananya akan disemayamkan selama 1 malam dengan melalui prosesi penyerahan tanda jasa dan kenaikan pangkat oleh Kepala BIN. Jenazah Maijen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karya Nugraha tiba di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 17.30 sore tadi. Kedatangan jenazah disambut upacara pengantar jenazah yang dipimpin Pangdam Jaya serta dihadiri keluarga dan Panglima TNI. Almarhum gugur usai ditembak KKB di Boga, Papua 25 April lalu. Ia ditembak usai meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan KKB Papua di Kampung Dambet. Ratusan warga berdemo di ruas tol Cimanggis Cibitung kilometer 40 hingga malam ini. Kami kembali usai jeda berikut ini.